Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para kongmania, para calon kongmania, dan para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di UPI Channel, kampusnya kongmania. Materi kuliah kali ini adalah Bisa Gila, bincang santai berbagi pengalaman dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi di kancah perkututan Jabodetabekser, yaitu dengan Bapak Denny, pemilik Kayangan Betfam. Sengaja UPI datangkan beliau sebagai dosen UPI karena atas permintaan atau request dari para kongmania yang masih belum paham atau ingin tahu apa istilah-istilah di breeding atau peternakan silang perkutut Bangkok, tentunya untuk mendapatkan burung yang berkualitas lomba. Istilah-istilah apa saja yang akan dijelaskan beliau dalam teknik breeding, dan pengalaman-pengalaman apa saja yang akan dibagi beliau, serta saran-saran apa saja yang ingin disampaikan kepada kongmania agar bisa mencetak burung yang berkualitas sesuai dengan tuntutan tren terkini para kongmania di seluruh Indonesia. Silakan Pak Denny. Terima kasih waktu dan tempat. Selamat sore kongmania, kawan-kawan se-Indonesia penggemar perkutut. Saya Denny Artawang, Kayangan Betfam. Lokasi saya di Bekasi, Jaya Indah, Blok A5 nomor 63. Saya kembangkan itu mulai serius beternak. Ya. Sebelumnya saya ya main burung gantung, ternak juga sudah di tahun 80 tapi gagal. Gagal. Jadi waktu itu peralihan antara lokal ke Bangkok, itu saya sudah mulai interest ke sana. Cuma karena keterbatasan tempat dan waktu, itu gagal. Kemudian saya mempunyai waktu di tahun 93. 93 mulai saya kembangkan di sini. Sampai sekarang ya. Dari berapa kandang dulu Pak awal mual? Pertama saya buat 2 kandang untuk percobaan, gagal. Saya buat lagi 4 kandang, gagal. Saya menghadapi kegagalan, nggak mundur. Malah saya buat 8 kandang. 8 kandang. Terus? 8 kandang masih gagal juga karena saya mengikuti desas-desus angin-angin dari kawan-kawan bagaimana cara beternak perkutut. Setelah gagal 3 kali, saya berpikir, saya peternak ayam. Sebelumnya. Di ayam saya ayam sukses. Bangkok maksudnya? Iya, betul. Di ayam Bangkok saya sukses, bisa punya anak banyak, masa di perkutut enggak, sama-sama unggas. Betul. Jadi saya bongkar, saya buat 16 kandang. Saya buat 16 kandang, mengikuti cara yang saya tahu, seperti saya beternak ayam. Ternyata berhasil. Tahun berapa itu Pak Denny? 93 sudah 16 kandang. Ya, 16 kandang. Nah, itu berhasil terus. Produksinya juga tinggi. 16 kandang maksimum itu 32 ekor. Saya bisa mencapai sampai 28 ekor per 40 hari. Per 40 hari. Berarti maksimal produksi itu 28 ekor kan? Kan umumnya tidak mungkin setiap kandang itu 2 pasti ada yang 1. Tapi saya pernah mengalami sampai 16 pasang itu 28 ekor. Dan itu saya menganggap berarti ternak saya berhasil. Betul. Anaknya pun keluar sehat-sehat, normal semua. Nah, mulai itu. Dari sisi kuantitas Pak? Ya, kuantitas. Kuantitas dulu ya. Oke, terus sekarang ada berapa kandang? Sekarang 50 kandang. 50 kandang. Menurut Pak Denny yang butuh berapa tahun yang tadinya beternak
kuantitas, kemudian sudah meningkat ke kualitas. Nah, udah berapa tahun? Ini perjalanan yang nggak singkat sebetulnya ya, karena dari kuantitas kita menuju ke arah kualitas itu betul-betul butuh knowledge, pengetahuan. Bagaimana mengembangkan burung, pairing, sampai bisa menciptakan anak burung yang sesuai dengan harapan kita, tentunya sesuai dengan bibit-bibit yang kita punya. Karena burung perkutut ini memang satu hal yang menarik, karena tidak ada batas atau limitnya. Mutu terus berkembang makin baik, makin baik sesuai dengan waktu. Ini yang saya rasa menjadi daya tarik yang luar biasa untuk peternak perkutut. Begitu Mas Bayu. Menurut Pak Denny tahun berapa Pak Denny udah nyaman, udah bisa menciptakan burung kualitas? Tahun berapa Pak? Waktu itu saya di 2003 saya sudah keluar burung bagus sebetulnya. Dari 2002. Dari tahun 93 ke 2002. Berarti itu cukup waktu panjang. Waktu panjang ya. Waktu panjang sekali itu. Jam terbang panjang. Tapi memang waktu itu kita tidak terlalu berpikir untuk jadi kualitas bagus dulu. Yang penting bisa produksi dulu. Nah, mulai saya merambah ke arah kualitas. Itu tahun 2002 sudah mulai mengeluarkan burung-burung bagus. Kualitas Konkretnya sudah pernah menelurkan juara waktu itu. Masih ingat nggak Pak? Waktu itu belum. Waktu itu belum. Tapi burung yang saya hasilkan waktu itu sebetulnya kualitasnya mampulah bersaing di jajaran atas. Cuma karena waktu dan kondisi, 2003 terpaksa saya pergi meninggalkan peternakan ini. Saya serahkan ke asisten. Saya harus ke Kalimantan Timur mengurus usaha di sana. Namanya siapa Pak asistennya? Apanya itu? Asistennya Yus. Yus Kiman. Dari tahun berapa ikut Bapak? Yus Kiman ini ngikut saya dari tahun 2099 sampai sekarang. Sampai sekarang. Balik ke pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kongmania. Silakan. Istilah-istilah kayak seperti crossbreeding, inbreeding, line breeding itu mohon dijelaskan Pak. Saya jelaskan semampu saya. Siap. Mungkin kawan-kawan Kongmania juga sudah banyak yang mengerti. Tapi saya jelaskan apa yang saya tahu. Siap, Mas Bayu. Dulu itu sempat ngetop istilah cross inbreed. Cross inbreed. Cross inbreed. Cross inbreed artinya ini adalah cross satu darah yang cross mempunyai hubungan dekat. Inbreed. Inbreeding itu. Contohnya apa? Contohnya bapak sama anak. Bapak dikawinkan anak. Terus? Kemudian ibu dengan anak. Ibu dengan anak. Kemudian anak dengan anak. Anak dengan anak. Anak dengan anak, betul. Nah, di tipe cross ini saya merasa ada sesuatu yang kurang dalam hal ini karena kurang cocok. Itu disebabkan sudah tertulis di banyak buku-buku bahwa inbreeding itu akan menyebabkan gen yang resesif. Gen yang resesif ini bisa menyebabkan cacat mental, cacat fisik. Nah, nomor 1 cacat fisik, nomor 2 cacat mental. Cacat fisik kita bisa lihat, lumpuh atau apa itu kan agak tidak normal, sering mati, lemah kondisi, itu cacat fisik. Kalau cacat mental itu kita tidak bisa tahu. Karena burung perkutut kan karakternya sederhana deh, cuma makan, berkoar, bunyi-bunyi. Kita tidak bisa tahu. Ini yang berbahaya. Biasanya kalau perkutut cacat mental itu contohnya bawaannya ada bawaan jeleknya. Pada saat mau diternak susah, galak, pukul perempuannya terus, nggak mau ngeram dan lain-lain. Itu kategori cacat mental. Cacat mental. Itu sering terjadi di inbreed. Di inbreed. Jadi kesimpulannya inbreed tidak cocok untuk crossing perkutut ya? Betul, karena yang kita cari kan suara. Betul. Terus selanjutnya? Yang kedua adalah, itu orang bisa mengatakan itu inbreed atau inbreed, line breed horizontal dan vertikal. Nah, kalau horizontal itu yang kedua, yang sering orang sebut vertikal itu adalah om dengan keponakan.
Om dengan keponakan, oke. Terus? Tante dengan keponakan. Ya. Atau kakek dengan cucu. Kakek dengan cucu. Tipe ini untuk resiko kecacatan memang lebih rendah dibanding tadi inbreed langsung ya, oke. Terus? Tapi juga masih kurang pas kalau menurut saya, masih kurang pas. Kurang cocok untuk perkutut ya. Untuk perkutut. Karena tujuan perkutut adalah suara. Bukan seperti ayam di mana kita mencari bentuk tulangan, berat tulangan dan bentuk postur, cara berkelahi dan lain-lain. Kalau perkutut yang kita cari suara. Oke. Nah, itu suara. Berarti tidak cocok juga ya? Masih kurang cocok ya. Oke. Terus? Nah, untuk saya yang ketiga ini tipe line breeding. Line breeding. Oke. Terus? Line breeding ini adalah yang sudah saya kembangkan itu up to date, cocok untuk perkutut. Cocok untuk perkutut. Line breeding ini sistemnya adalah masuk dan keluar atau disebut lebih lazim dengan line breeding in and out. In and out itu masuk dan keluar. Kalau contoh. Kalau diilustrasikan ya. Ya, sebagai gimana burung A misalnya? Contohnya seperti ini. Burung A kita kawinkan dengan burung B. Oke. Katakanlah kita ambil 2 ekor. Ya. Anaknya jadi AB1 dan AB2. Ya. AB1 kita kawinkan dengan burung luar C. Ada kemasukan darah luar ya? Ya, ada burung cross C. keluar. Oke. Kemudian AB2 kita kawinkan dengan burung luar. Jadi D misalnya. Jadi AB2D. AB2D. Oke, itu itu dinamakan apa kalau teori breeding? Line breeding. Line breeding in out. Oke. Nah, itu baru outnya. Ini baru outnya. Oke. In lagi, diinkan lagi, itu jadi nanti anaknya dapat hasil. Anaknya tadi dikawinkan CAB1 dikawinkan dengan DAB2. Ya. Itu baru in. Ya, siap. Dan demikian seterusnya. Dapat anak kita keluarkan dulu. Kemudian setelah dapat anak lagi kita masukkan lagi, kita kawinkan lagi. Seperti itu untuk line breeding. Gunanya apa? Maksudnya apa? Dengan line breeding ini kita menghindari satu seperti tadi cacat mental dan cacat fisik. Itu. Kedua, kita bisa menjaga galur atau tipe suara yang kita kembangkan. Siap. Di line breeding ini kita tetap memakai suara sebagai patokan. Mohon maaf, bukan kitir. Bukan kitir ya, oke. Tapi suara sebagai patokan ya, dasarnya suara ya. Betul. Siap. Supaya anak-anaknya itu tidak lari jauh. Itu gunanya line breeding in and out. Ini adalah membuat galur yang tetap, rel sesuai relnya ya. Dengan tetap. Kita kawinkan dengan burung luar dengan maksud mengisi kekurangan AB tadi. Kita kawinkan dengan C. Atau kawinkan dengan D. Nah, kekurangannya apa kita isi. Jadi masih pakai teori plus minus juga ya. Betul. Oke, terus? Nah, itu jadi baru kita keluarkan itu belum F1 tapi F0,5 istilahnya. Setelah in itu baru F1. Setelah in baru F1. Demikian seterusnya. Dan ini tidak terbatas sampai F5 seperti rumus. Ini bisa terus-terusan ya. Berterus-terus sampai dengan F sekian. Kita bisa kembangkan, di mana kalau misalnya anak burung kita ada kekurangan apa, kita bisa cari dari luar yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak burung kita. Karena umumnya tipe line breed in and out ini burung menjadi dominan. Apabila dijodohkan, punya anak lebih menyerupai anak burung jalur kita. Lebih spesifikasinya ada. Dia sampai F berapa? Itu terserah. Terbatas ya? Terserah ya. Tentunya sesuai tuntutan pasar ya? Dan inovasi kita. Dan inovasi kita ya. Oke. Inovasi kita. Oke, terus teori lain ada? Bisa juga yang seperti orang bilang crossbreed. Crossbreed ya, kayak apa crossbreed? Crossbreed ini adalah burung A dengan burung B yang sama sekali tidak punya hubungan keluarga. Kalau ini murni yang diambil adalah kualitas suara. Tipe suara ya. Ya, termasuk depan, tengah, ujung, latar, irama, air suara, volume, kestabilan dan lain-lain. Itu menjadi patokan yang kita ambil. Nah,
Burung seperti ini biasanya tergantung dari betina atau jantan yang kita miliki. Apabila tipe bejantan dengan betina ini berlainan, anaknya akan berfluktuasi tajam dalam hal kualitas. Mungkin ada yang bagus, ada juga yang jelek. Karena jantan dan betina ini tipe suaranya berbeda. Begitu, Mas Bayu. Oke. Terus ada lagi teori breeding yang lain selain crossbreed? Yang selama ini saya jalankan cuma 4 tipe itu, 2 yang saya pantangkan, yaitu inbreed dan vertikal dan horizontal itu saya pantangkan. Yang saya jalankan adalah line breed in and out dan crossbreed suara. Crossbreed suara itu khusus untuk kita membuat corak baru. Corak baru yang mana nanti kita butuhkan untuk mengisi kekurangan tadi line breeding tadi. Kekurangannya apa kita isi. Kekurangannya apa kita isi. Nah, kalau misalnya kita mau mencari ini tipe jenis burung ini untuk mengisi anak burung kita ndak dapat dari luar. Kita bisa mencari pejantan betina yang di crossbreed dengan harapan anaknya bisa mengeluarkan tipe yang kita butuhkan. Baik, Pak Deddy. Tadi teori secara ilmiah ya. Dan dibutuhkan jam terbang tinggi. Betul. Kalau pemula kan pengen praktis aja terkait dengan suara tadi, cross suara. Misalnya Pak Denny, engkel ketemu engkel. Pak Denny sudah pernah ngalamin? Pernah. Hasilnya gimana Pak Denny? Itu bisa terjadi keturunan karena keturunan orang tuanya keluar yang double bisa. Tapi kalau engkel ketemu engkel, anak-anaknya dominan akan mayoritas engkel. Pasti engkel ya. Betul. Secara logik kita bisa baca itu. Gitu ya. Kalau engkel ketemu double, hasilnya gimana? Bisa engkel, bisa double, bisa sari. Bisa juga double plus. Ini lagi tergantung genetik di atasnya. Bapak ibunya lagi. Kalau neneknya kalau di atasnya ada burung yang tengahnya banyaknya, ujung bagusnya, nanti di bawahnya bisa keluar. Bisa turun. Genetik itu pasti turun. Terus engkel ketemu triple, hasilnya gimana Pak? Engkel atau sari ketemu triple itu banyak saya jalankan. Banyak saya jalankan. Itu hasilnya bagaimana kita memasangkan tipe engkel atau sarinya ini ke tipe tengahnya banyak ini. Bisa keluar burung bagus. Tapi fluktuasinya banyak dikitnya itu. Tengahnya banyak sedikitnya. Tapi bisa keluar burung bagus tergantung kualitas engkelnya seperti apa, yang banyaknya seperti apa. Sekarang dibalik Pak Denny. Burung triple ketemu triple. Sudah pernah dicoba Pak Denny? Udah, sering. Hasilnya anaknya bisa banyak memang, bisa sampai 12, makin banyak tengahnya. 10 ya. Tapi kita bikin burung sesuai dengan yang sekarang ini. Sesuai tren sekarang. Tren sekarang ini semua mainnya ke tengah banyak. Jadi kita harus perhatikan bagaimana tipe tengah yang kita pakai. Jangan sampai jadi seperti kereta. Itu. Yang udah cepat ketemu kecepet ya, Guru Bromo katanya begitu. Cepat kan. Kenyataannya tipe tengahnya harus kita pilih, walaupun dia banyak kita pilih, carilah yang satu-satu, yang jelas terbaca, bahasanya benar, kata-katanya jelas, jelas dan benar. Seperti itu, ya kurang lebih ya. Terus ini yang dipusingkan Kongmania itu, mencetak ujung yang panjang. Itu apakah harus bapak ibunya ada ujung atau nggak ada ujung atau sedang ujungnya gimana Pak? Kalau saya sesuai dengan tujuannya, burung perkutut depan panjang ada batasnya, tengah banyak ada batasnya, tapi kalau ujung panjang tidak ada batasnya. Betul. Bukan begitu Mas Bayu ya. Jadi silakan bikin ujung sepanjang-panjangnya. Apabila kita mau bikin burung dengan ujung sepanjang-panjangnya, kita harus menyiapkan materi yang menunjang untuk itu. Kalau misalnya menurut saya induknya atau jantannya tidak ada ujung, ya pasti tidak bisa menunjang untuk proses pembuatan ujung sepanjang-panjangnya. Jadi kalau saya, betina harus punya ujung bagus, jantan pun harus punya ujung ada bagus juga ya. Minimal lengkap ya, depan, tengah, ujung ya. Oke. Terus kalau untuk volume nih,
Volume yang ideal, yang istilahnya nggak mengandung resiko itu burung yang gede, sedang, atau burung kecil, atau di kombinasinya. Kalau sampai sekarang yang saya telaah, ya, burung yang aman di 48 lah ya Mas Bayu ya. Sedang ya, medium ya. Medium ya, di 48. Okay. Kalau di 50 sekarang mungkin karena memang anggaplah infrastruktur ya. Peternak ini belum cukup kuat. Membuat tipe sampai tipe B 50 dengan langgam Indonesia. Irama. Kalau saya pernah posting di Facebook, zaman dulu Bangkok itu bikin volume dan air suara. Volume kita gede, bikin irama lenggang. Tapi sekarang tanpa dikasih aba-aba, Bangkok bikin volume, air suara, dan irama Indonesia. Kita di sini di Indonesia bikin irama, volume gede, volume besar, menyerupai Bangkok, dan air suara dicari. Karena jadi tuntutan pasar ya, sudah menyatu ya antara Bangkok sama kita menyatu ya. Oke, siap. Oke, tapi kalau kita tetap istilahnya fanatik, gua punya harus gede, volume gede ketemu gede, jadinya apa? Ya, kalau di saya, yang saya pelajari, burung besar kita harus siapkan power yang memadai. Memadai. Kalau burung besar powernya tidak cukup, percuma juga ya, kempos ya. Saya lihat di kawan-kawan juga jauh lebih banyak yang hancurnya karena powernya gagal gitu ya. Karena powernya tidak memadai. Burung kecil dengan power segini atau burung medium dengan power sekian, kita cross cukup. Tapi untuk burung volume besar dengan power sekian tidak cukup, harus lebih. Oke. Terus untuk mencetak burung kualitas, evaluasinya berapa strip? Atau maksudnya terus bisa kalau memang keluar burung bagus diteruskan, atau emang ada batasan sekian strip harus ganti? Pasangan baru biasanya kita telaah itu 5 strip. 5 sampai 6 strip ya. Kalau dia mengeluarkan burung bagus dengan persentasenya tinggi, itu saya biarkan akan berjalan terus. Kecuali karena kandang saya cuma 50, ada pasangan baru yang diprediksi bisa melebihi, terpaksa diganti. Harus mengalah dia, Diganti betinanya atau jantannya? Dua-duanya diganti. Dengan pasangan baru. Ya. Terus yang pasangan yang lama tadi diistirahatkan atau diolah lagi? Begitu. Tapi apabila satu pasang ini saya merasa bahwa ini masih bisa layak ditingkatkan, mungkin jantannya kurang, saya ganti jantannya, atau betinanya kurang, saya ganti betinanya, itu juga saya alami. Siap. Oke, Pak Denny, untuk breeding mungkin teori breeding, pengalaman breeding udah cukup, Pak Denny. Saya dapat informasi dari teman, Pak Denny ditunjuk sebagai ketua Pengda di sini, Pak Denny. Iya, betul. Kebetulan saya dipercaya kawan-kawan ya. Iya. Pengda Bekasi, Pak. Pengda Bekasi. Bekasi Timur atau Bekasi Barat atau keseluruhan? Seluruh Bekasi. Bekasi. Lapangannya sudah ada, Pak Denny? Itu yang jadi kendala kita. Gimana, Pak Denny? Di Bekasi ini tidak. Dulu kan pernah ada ya, Pak Denny? Betul, ya. Waktu saya masih main, sebelum saya pensiun tahun 2003 itu, Bekasi lengkap, lapangan ada, semua ada. Tapi berjalannya waktu, perubahan ini dan itu yang saya juga tidak mengikuti waktu itu, Bekasi sudah tidak punya lagi lapangan pada saat sekarang. Jadi memang program saya pada saat ini, kebetulan ada Mas Bilah bicara sama saya bahwa kita mau coba ini Pak Denny, di Bekasi supaya bisa punya lapangan. Nah, ini sekarang sedang diproses, mudah-mudahan dikabulkan. Di Bekasi bisa seperti dulu lagi, ada wali kota cup dan lain-lain kan gitu ya. Semoga Pak Denny ya. Untuk ini Pak Denny, closing statement, kira-kira saran atau apa himbauan Pak Denny terhadap Kongmania khususnya, dan untuk menciptakan tren suara yang terkini itu gimana? Ini contoh soal. Khususnya untuk Kongmania pemula baru ya. Jangan kecil hati. Jangan beranggapan bahwa terang dia peternak besar, pemodal besar, pasti bisa mengeluarkan burung bagus-bagus. Belum tentu ya. Kalau sekarang saya sudah lihat peternak kecil pun burungnya sudah bagus-bagus. Bagus-bagus. Seperti di Facebook ya. Di YouTube tuh
ringsek burung bagus-bagus dari peternak kecil juga. Betul. Jadi artinya apa tuh Pak Denny? Artinya perdalamilah knowledge, pengetahuannya. Oke. Bagaimana kita pairing memasangkan burung. Ya. Walaupun induknya sederhana, nomor satu yang jadi patokan supaya dia bisa lebih bagus dari induknya. Itu patokan pertama. Ya, siap. Kemudian beternaklah dengan baik dan benar supaya produksinya cepat. Oke. Kalau produksi cepat, kita bisa rolling dalam 1 tahun sudah berganti 2 kali. Siap. Anaknya sudah naik lagi ke bibit, jadi bibit. Ya. Nah, perkembangan yang cepat akan sejalan dengan perkembangan cepat itu ya kualitasnya akan meningkat juga. Otomatis ya. Otomatis meningkat juga. Siap. Nah, itulah. Kalau misalnya kita mengetahui knowledge, mempelajari knowledge secara baik dan benar, imbauan saya untuk Kung Mania baru, jangan patah semangat, maju. Oke. Perkutut tidak ada garis finishnya. Woi, itu kata kuncinya ya. Ya, maju terus. Baik, terima kasih Pak Denny. Baik, Kung Mania, demikian materi kuliah Bisa Gila, bincang santai berbagi pengalaman dengan narasumber Bapak Denny, pemilik Kayangan Betuan. Apabila Kung Mania ingin mendapatkan konten-konten yang menarik lagi, jangan lupa sekali lagi untuk dukung UPI dengan like, subscribe, komen, dan share ke seluruh Nusantara. Penting itu, like dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.